dari Manggala, dari kedua Manggala, dari provinsi dan dari Kabupaten Madura semua. Yang hormati dan banggakan Bapak Kapolres beserta jajaran atau beliau yang mewakili, yang banggakan dan hormati seluruh jajaran Forkominfo, Forkopimda, yang Angge PSN, tadi sampun presiden ngaturang ayah, tadi dalar banget suksema yang dia, sinamian Angge ring kepanitiaan, Karya Baligya Lombok Utara tahun 2023, tadi dalar suksema yang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerahnya. Hari ini kita bisa berada di tempat yang cukup sederhana ini dalam rangka kita bersama-sama menyaksikan, melaksanakan upacara Pitra Yajna di keyakinan kami di Hindu kaitan dengan serade tentang Pitra Yajna. Dari Bapak Gubernur dan rombongan beserta Bapak Bupati beserta jajaran yang dapat kami laporkan dalam hal ini, yang pertama bahwa acara ini terselenggara, acara Plebon dan Baligya ini dapat terselenggara dengan sebagaimana yang dikasihkan saat ini. Sesungguhnya sudah merupakan perencanaan kami masyarakat Lombok Utara khususnya sejak setahun yang lalu. Kami dibentuk kepanitiaan oleh Pengeras Siti Ratu Indonesia Senarian. Dumugi pemargi upacara Pitra Yajna Dewi persida antar lancar sukses. Ngiring sarang sami apia dumugi persida pendika kepanggung. Dados Bapak Gubernur dan Bapak Bupati yang saya hormati. Kemudian hari ini adalah pelaksanaan dari Baligya, yang mana makna sesungguhnya adalah ingin meningkatkan status Sang Hyang Atma yang jadinya dari awal prete menjadi bicara di dalam proses pengabenan atau pelebon. Kemudian hari ini dan selanjutnya pada tanggal 2 Agustus adalah merupakan prosesi dari Baligya itu sendiri sampai ke acara nanti namanya ngunggahan atau ngelihihan Dewa Pitara di Sanggah Tembulan Soang-Soang. Nah, ini makna dari pelaksanaan upacara yang kami laksanakan dalam rangkaian dari Pitra Yajna itu sendiri. Dari jumlah peserta yang saya sampaikan tadi di dalam Plebon 125, sementara di Baligya itu sendiri karya sapelen karya puniki sangat banget kusumanya dijang ngiring sarang kami para angga panitia dalar, para angga ring peserta sarang kami ngiring tunasan ring ide yang para magawi demogi presiden acara lancar antar puniki. Anjing menawi asupnika tidak jeng sanit persidaturan tidak laporan di matur suksema aturan titiang majang maring Bapak Ketua Panitia. Itu yang hadir lebih sedikit dari hari ini. Saya waktu itu menitipkan satu cerita. Karena kata orang Amerika, manusia bisa saja menolak kebenaran tapi tidak akan sanggup menolak sebuah cerita. Di saat itu saya bercerita, ada seorang raja yang penampilannya begitu mengesankan, punya jubah kebesaran yang demikian indah, dan kemana-mana selalu mengenakan mahkota yang begitu indah. Jadi dia gagah sekali, kemana-mana dielukan dan dilayani oleh masyarakatnya. Persis seperti Pak Bupati Kabupaten Lombok Utara.
Nah, karena ada juga wakil bupati, nah waktu itu kerajaan ini ada juga pangerannya. Pangeran ini adalah calon pengganti raja. Dia sangat menyayangi kakaknya sang raja, tapi kadang-kadang dia penasaran juga dan selalu diganggu oleh perasaan karena ingin sekali mengenakan mahkota dan mengenakan jubah kebesaran sang raja. Kadang-kadang di tengah kesendiriannya, dia berpikir bagaimana sih rasanya mengenakan mahkota itu, walaupun hanya sekejap. Tapi dia tidak berani melakukan ini karena ada hukum kerajaan yang mengatakan bahwa siapa saja yang mengenakan jubah raja dan mengenakan mahkota raja tanpa izin maka dia akan dihukum mati. Nah, Bapak Ibu semua, singkat cerita suatu saat sang pangeran memasuki rumah kakangganya sang raja ini, dan dia mendapati sang raja ini rupanya sedang mandi di kamar mandi berupa kolam yang begitu besar, dan karena dia mandi dia menutup pintu kolamnya ini, dan di situ jubah kebesarannya ditanggalkan, mahkotanya juga ditanggalkan. Pas lewat situ adiknya ini penasaran, Pak Bupati, mumpung kakaknya lagi mandi walaupun sekejap, dia ingin merasakan mengenakan jubah raja dan mengenakan mahkota raja. Lagi asik dia mengenakan jubah, lagi asik dia mengenakan mahkota, tiba-tiba kakaknya keluar. Dan kakaknya langsung menegur adiknya, wahai sang pangeran, wahai adindaku yang tercinta, saya sangat mencintai dirimu, tapi kenapa engkau berani mengenakan jubah raja dan mahkota raja tanpa izinku? Walaupun engkau sangat aku cintai, tapi hukum negara harus tetap ditegakkan. Yang luar biasa, ketika tahu sebut seminggu lagi saya akan meninggal dan dihukum mati. Jadi nggak ada gunanya, nggak ada rasanya mengenakan mahkota raja dan jubah kebesaran ketika dia tahu bahwa seminggu lagi dia akan berpulang mendahului menuju yang Maha Kuasa. Saya kira cerita ini relevan buat kita, bahwa acara ini harus dimaknai bukan sekedar upacaranya saja, tapi lebih dalam dari itu kita diingatkan bahwa kita semua pun akan berpulang menghadap yang Maha Kuasa pada waktunya. Oleh karena itu boleh saja kita mengenakan berbagai jubah dalam kehidupan, mengenakan berbagai mahkota dalam kehidupan, tapi dengan hadir di acara seperti upacara ini kita diingatkan untuk kembali rendah hati, berbaik pada sesama kita, karena semua kita akan berpulang menghadap yang Maha Kuasa pada saatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, atas nama pribadi dan pemerintah Nusa Tenggara Barat, kami ucapkan terima kasih pada panitia yang sudah bekerja demikian lama, demikian keras, hingga acara sederhana kita ini begitu hikmat dan insya Allah menghadirkan banyak kebaikan bagi umat kita di Kabupaten Lombok Utara ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Santi, Santi, Santi. Untuk sekedar diketahui oleh angge peserta sareng sami, puniki wenten wantuan saking Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat sami jaga pesuk serahang ring Ibu Gede wenten. Nawang Deden Duna Sering Pak Ketua Malah sepisan yang Nuna Sering Bapak Ketua Panitia menawi jaga kewakilin untuk Bapak Wakil Ketua Rauhang sampun koca puput Rauh ngasawe surye
ring sampun jadi ngastawa kesanggar tawang ngastawa catur Nggih, wau puniki malih jago kesukserahan wantuan saking Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat sekuanten kewakilin puniki untuk Ibu Gede Wenten katanya kami persembahkan untukmu. Semoga engkau berbahagia. Datanglah dengan pertolongan yang bermanfaat. Karunialah kami kesehatan, rahmat, dan bebaskan dari penderitaan. Rehweda Adiayus 10 Sloka 15 ayat 4. Sani beraku suci Rogo Perande Siwa Sugate Sani Sutiang Titiang Remana. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah yang saya hormati dan saya bangga. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillah kepada diri yang kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas asung berarti waruneganya kita bisa berkumpul di sini di tempat ini untuk mengikuti upacara Yadi yakni Kali Agung Baligir yang dilaksanakan di Dusun Karasel, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, tanggal 25 Juli tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, kami sebenarnya Titiang itu asing di sini, walaupun Titiang lahir di Mataram, tetapi ibu saya adalah orang Tanjung. Paman saya itu adalah tokoh adat dan budaya di Tanjung, di Kabupaten Lombok Utara ini adalah almarhum Datu Artadi. Leluhur yang telah mencapai moksa itu bersatu dengan Brahman atau Indra yang dewasa. Ada dua jenis leluhur, yakni yang karena karmanya yang baik memperoleh yang berada dalam lembah neraka, keturunannya patut mendoakan dan berbuat baik untuk membebaskan mereka dari lembah kesengsaraan itu. Doa tuntunan sebagaimana yang disebutkan dalam Rehweda Adiayus 10 Sloka 15 ayat 2 dan 3 menyebutkan, semogalah dengan upacara yang telah dilaksanakan hari ini, para leluhur yang telah lama pergi ke muka bumi ini, itulah yang disebut kemasihan atau kecil, senantiasa dijadikan pembicara. Oleh karena itu haruslah berbuat baik agar selama-lamanya dibicarakan. Demikianlah orang yang melakukan yang disebut fikah laku. Demikianlah sambutan saya ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari pisan Titiang Lunasgan Rene Pangampuro pisan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Rahayu Rahayu Rahayu. Ayo matur seksama aturang Titiang ring Manggale Parisade Hindu Dharma Indonesia Nusa Tenggara Barat sani sampun ngarauhang mopaice pencerahan sampun ring senamian angge peserta endek pemargi karya Agung Pelabon lan Baligir lan turang Titiang peduluran antuk ring ngembasang hari Sekar Jepun Dewangi Pak senjatanya
Bukan, dari Semar Ketun. Sampun pupuk sawet ke dirinya kelanturan rares antuk putih sediti kesangar rares ngaturang pejaya-jaya menuntukan antuk siwa astawa kantos perhatian parinitran. Kantos keunya astawa. Pemangku utawi pemangku kami memiliki menampakkan ide perang Buddha ide lagi tegang di nama raja berada semari hidup ngalih sesampun puput ibu perangga naturang berjaya-jaya yang sangar berares mastawan diri pati drama astawir puput menjadi pati drama astawir berusaha merares karya pelukatan karya pendidikan kesampun puput karya pendidikan wau raris nardi toya pemanahan Nggih. Makin kita ini sudah nih. Makin tanggalan ngayahin di perangga Buddha malih.
di Demangku, Mate, Jaya Sirang, dan reklamasi dane.